الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim barik wa azim wa karim syarif ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahibbahil kiram, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Raya Al-Ihsan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pada malam hari ini kita kembali bermuajahah untuk melanjutkan diskusi kita terkait dengan kitab Nasaihul Ibad yang alhamdulillah sudah sampai di maqalah yang ke-43 ya. Akan tetapi seperti biasa, sebelum kita mulai forum ini, marilah kita sama-sama kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, tetangga kita, guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama. Jika mereka pada hari ini Allah telah tetapkan kepada mereka kematian, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka, menjadikan kubur mereka sebagai raudhah dari Jannatul Firdaus. Jika mereka pada hari dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita. Dan jika mereka dalam keadaan sehat walafiat, agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan bagi kita dunia akhirat dan juga mereka. Ala hadhihi bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau amrin la yabda'u fi basmalah tentang segala sesuatu yang dimulai dengan tanpa basmalah maka pekerjaan itu adalah sia-sia. Marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan diskusi kita. Kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ajazani sayyidi wa nafa'ani insyaallah darina. Wal maqalatu tsalitsatu wa arba'un. Maqalah yang ke-43. An ba'dil hukama, dari pendapat atau perkataan orang-orang ahli hikmah. Man i'tasama bi aqlihi dhalal. Man i'tamada ala aqlihi fi umurihi wa lam ya'tamid ala Allah ta'ala fi dzalika lam yahtad ila sawab ila su'al. Ya. Barang siapa yang berpegang teguh atas apa? Atas akalnya di dalam segala umurnya, segala urusannya, dan tidak bersandarkan
kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap urusan-urusan mereka, maka sesungguhnya perbuatan itu jauh daripada shawab, jauh daripada kebenaran. Ya. Ini orang hukama, orang ahli hikmah berpendapat, barang siapa kita ya yang berpegang teguh bi aklihi tolak, barang siapa kita ya, barang siapa manusia yang berpegang teguh kepada akalnya, maka dia sesat. Enggak kok sesat, dia sesat. Karena kenapa? Karena dia tidak berpegang teguh terhadap apa? Terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kebenaran itu sangat jauh bahasa ini. Kebenaran terhadap mereka sangat jauh. Ya. Nah, inilah yang saya sering katakan bahwa kalau dalam filsafat kategori benar adalah alam pikiran kita atau pikiran kita, maka semua yang kita lakukan itu benar. Padahal belum tentu ya, yang kita lakukan itu benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya kita melakukan sesuatu pasti kita anggap benar, tapi belum tentu benar menurut orang lain. Jadi hakikat kebenaran itu adalah semu, sehingga kita juga tidak bisa bersikeras apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan itu mengandung kebenaran. Nah, begitu. Jadi kita hanya berupaya dalam segala hal menyandarkan perbuatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar yang kita lakukan itu selalu berada pada dalam koridor benar menurut Allah Subhanahu. Ya. Maka di dalam Al-Qur'an jelas tuh Pak Haji. Ya, dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Artinya kita meminta Allah untuk kita diajak, dirangkul bahasanya, atau dituntun menuju jalan yang benar. Karena kenapa? Karena pikiran manusia itu bisa jadi, pikiran kita itu bisa jadi benar menurut kita, tapi tidak benar menurut Allah Subhanahu. Gitu ya. Jadi benar menurut kita belum tentu benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ya nggak usah jauh-jauh, contohnya simpel saja. Ya, kalau kita mengendarai motor, ya, jarak 1 km kita nggak pakai helm, menurut kita benar. Ya, menurut kita benar, tapi menurut Pak Polisi salah apa benar? Salah. Karena barometer penilaian itu adalah otak manusia. Nah, makanya saya sering sampaikan ke mahasiswa, jika tolak ukur kebenaran adalah otak manusia, maka tidak ada perbuatan manusia yang salah. Semuanya benar. Tapi jika itu tolak ukurnya ada sesuatu hal yang membatasi manusia, misalnya adalah ada koridor hukum, maka itu bisa didefinisikan ini perbuatan benar atau perbuatan salah. Tapi kalau barometernya otak kita, itu pasti benar. Apapun yang kita lakukan benar. Ya. Nah, makanya ini salah satu artikel yang pernah saya tulis yang membatasi pemikiran seorang yang menganggap manusia hidup itu tidak perlu Tuhan, atau bahasanya orang berpikir ateis, tidak memiliki Tuhan. Nah, ini sama. Jika kita berpikiran seperti ini, kita berpikiran simpelnya begini, Bapak dapat uang, iya. Berapa Pak?
alhamdulillah proyek saya 100 juta, 1 miliar, 100 miliar. Dari mana Pak? Oh, dari keahlian saya. Oh, berarti memang dia bekerja berdasarkan apa? Iktamada ala aklihi. Orang itu berpegang teguh pada apa? Pikirannya, kepada apa? Kepada akalnya, kepada apa? Kepada keahliannya, bukan beriktimat bersandarkan kepada Allah. Maka dalam pembahasan sebelumnya, apapun yang kita lakukan, besar atau sedikit atau bahkan tidak ada yang kita kategorikan rezeki kita pada hari ini, sebenarnya itu Allah yang memberikan. Jadi ini an ba'dil hukama man i'tasama bi aqlihi dhalla, sesat Pak. Sesat Pak. Barang siapa yang beriktimat, berpegang teguh, hanya bersandarkan, berpatokan daripada akalnya, keahliannya, dhalla, sesat menurut para ahli hikmah. Karena kenapa? Karena apapun yang kita lakukan itu pasti ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan karena keahlian kita, ya itu ada. Tetapi yang menjadi faktor terpenting adalah apakah Allah meridhoi perbuatan kita atau tidak. Nah, kembali lagi Pak Haji, jika sesuatu yang kita lakukan itu tolak ukurnya adalah pikiran kita, seorang manusia, otak kita yang dibatasi atas dasar ilmu pengetahuan, dibatasi atas dasar pergaulan, dibatasi atas dasar informasi yang tercermin dan didapatkan dari panca indera manusia, maka semua refleksi otak kita akan memunculkan kata-kata benar. Tapi beda kalau orang lain berpandangan, oh belum tentu benar. Karena apa? Orang yang di samping saya, samping kanan, samping kiri, mereka juga memiliki apa? Ilmu pengetahuan yang beda, perjalanan hidup yang beda, pengalaman yang beda, sehingga dalam mendefinisikan sesuatu tentu memiliki perbedaan. Gitu ya. Itu sangat luas kalau kita membahas tentang bagaimana manusia bisa menilai sesuatu. Makanya yang dinilai, manusia menilai sesuatu itu pasti memiliki perbedaan. Nah, karena itulah hasil daripada otak manusia atau pikiran kita yang dipengaruhi, kalau orang pendidikan bilang, yang dipengaruhi atas dasar pengetahuan dan juga keadaan masyarakat di sekitar mereka, sehingga informasi yang terserap itu bisa beda satu dengan yang lainnya. Balik lagi, man ya'tasama bi aqlihi dhalla. Barang siapa yang berpegang teguh kepada akalnya, saya dapat uang karena saya pintar, saya dapat rumah karena saya berpendidikan tinggi, saya bisa keluar negeri karena saya orang hebat, dhalla menurut ahli hukum, sesat dhalla. Karena kenapa? Karena itu ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apakah benar perbuatan itu? Dipastikan salah. Ya, gitu. Contohnya begini Pak Haji, yang simpel saja, ada uang di depan kita, mohon maaf, ini 100.000 contohnya, kita ambil, menurut kita benar atau salah? Benar. Kita simpan, menurut kita benar atau salah? Benar juga. Lalu kita gunakan, menurut kita benar atau salah? Benar, karena itu uang nggak ada yang punya. Ya, nggak usah salah, itu ada perbedaan pengetahuan. Oh itu haram Ustaz, oh ada lagi perbedaan pengetahuan. Oh itu masih subhat Ustaz, boleh iya boleh enggak, itu beda lagi pengetahuan. Ya, jadi dalam menyikapi itu seperti itu. Selanjutnya,
Wa man istaghna bimalihi qallat. Man kana fi quwwat man kanat wa man kana quwwatuhu, maaf salah, man iktafa bimalihi wa lam yakfi dzalika wa fil hadis man istaghna billah agna. Barang siapa, ini yang kedua nih Pak ya. Barang siapa yang menganggap dirinya mampu, mapan, kaya atas hartanya, sebenarnya dia tidak cukup. Gitu ya. Wah, saya bisa begini karena saya punya uang. Saya bisa berobat karena saya punya uang. Betul, betul. Tapi man istaghna, barang siapa orang tadi yang merasa kaya, mampu dan mapan karena atas hartanya, qala apa? Dia akan merasa kekurangan. Aduh, kalau saya keluarin 10.000, ntar uang saya tabungan berkurang. Kalau saya infak sedekah 1 juta, wah rekening saya berkurang. Nggak akan cukup. Iya, nggak akan cukup. Karena ada sebuah hadis yang menyebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa fil hadisi man istaghna billah agna. Barang siapa yang mengharapkan kekayaan dari Allah, artinya hanya Allah yang memberikan saya kekayaan, maka Allah akan jadikan dia orang yang kaya. Maka definisi kaya bagi saya itu berbeda Pak Haji. Saya menerjemahkan orang kaya itu bukan orang yang memiliki harta. Saya menerjemahkan kaya adalah orang yang merasa dirinya cukup. Karena itu hakikat kaya. Karena orang yang merasa dirinya cukup itu sebenarnya orang kaya. Tapi kalau orang yang merasa dirinya tidak cukup, itu adalah orang yang tidak kaya. Bahkan dia orang yang tidak mampu. Sama dengan yang ini. Selalu merasa kurang. Gitu ya. Punya duit 1 juta, kurang. Punya duit 100 juta, kurang. Punya duit 1 miliar, masih kurang. Punya duit 1 triliun, masih kurang. Kenapa? Karena dia berpatokan pada hartanya. Tapi orang yang kaya bisa dilihat simpelnya adalah orang yang merasa cukup. Alhamdulillah, ya Allah, pagi ini saya cuma makan nasi sama tempe. Itu orang yang kaya. Definisi kaya kalau menurut saya. Karena kenapa? Orang itulah atau orang yang seperti itu yang tidak pernah menghalalkan segala macam cara untuk menghalalkan dunia. Tapi orang yang merasa cukup, dia akan melakukan apapun untuk mencapai kekayaan yang dia anggap tidak akan pernah cukup. Gitu ya. Jadi definisi kaya. Nah, kembali lagi ada yang mengatakan kalau orang kaya itu pasti berkah. Nah, ini masyarakat. Lalu saya definisikan, kata-kata berkah itu tidak seperti itu Pak Haji. Kalau kita kategorikan orang yang mampu, kaya itu adalah berkah, maka orang yang berbuat tidak baik atau melanggar hukum, maka dia adalah berkah. Contohnya, mohon maaf, ini dalam kasus hukum. Ada orang rumahnya mewah, tapi berdasarkan dari harta yang tidak baik. Mohon maaf, misalnya menjual narkoba, melakukan penggelapan dana dan sebagainya. Lalu apakah saya akan bilang orang itu berkah? Kan tidak. Berkah itu yang mana? Kembali lagi, berkah adalah di mana harta itu dia merasa cukup, di mana harta itu dia bisa berikan ke orang lain. Nah, gitu. Jadi kalau definisi berkah jauh. Dan kita tidak bisa mengatakan, bahkan mohon maaf, diri kita itu sebenarnya penuh dengan keberkahan Pak Haji. Mohon maaf, kita misalnya menerima uang hari ini 10.000 rupiah. Oh, itu berkah Pak Haji. Tapi nggak kaya Ustadz. Oh iya pasti 10.000.
Tapi beda antara orang kaya dianggap kaya oleh manusia atau dianggap kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dua logika yang berbeda. Yang ini perlu saya sampaikan. Contohnya begini Pak Haji. Tadi ada orang dianggap kaya oleh manusia dan orang yang dianggap kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakah yang lebih baik? Kaya dianggap manusia atau kaya dianggap oleh Allah? Logikanya sangat simpel Pak Haji, begini. Kalau saya seorang, mohon maaf, pengajar di masjid misalnya, seorang ustadz yang mengajarkan kitab misalnya di masjid, lalu saya bilang ke Pak Haji, Pak Haji, saya ini ya, dekat dengan Presiden Republik Indonesia. Oh, saya selalu makan bareng, saya selalu bersama-sama. Apakah itu memiliki arti? Tidak. Nggak ada artinya, Pak. Tapi bagaimana jika Presiden Indonesia mengatakan di depan khalayak umum, mengatakan bahwa ini nih Bapak Kamal misalnya gitu ya. Ini Bapak Kamal, dia sering makan sama saya. Bahkan kita sering cerita, kita sering diskusi sama saya. Itu langsung Pak Haji, orang-orang akan mendekat kepada saya. Sama seperti Allah yang menyatakan dirinya dekat dengan orang karena merasa dirinya kaya, atau Allah menganggap dia bukan siapa-siapa. Nah, itu yang berbeda. Ya, jadi keberkahan dan kekayaan tadi, ya, sisi atau tolak ukurnya adalah kita dikayakan oleh Allah atau tidak. Kalau kita dikayakan oleh Allah, maka apapun atau berapapun atau bentuk apapun rezeki yang kita terima, maka kita akan mengucap alhamdulillah sebagai wujud daripada ini adalah rezeki dari Allah. Dan itu mengandung keberkahan, pasti mengandung keberkahan, walaupun secara menilai tidak begitu besar. Selanjutnya, wa man azza bi makhluqin dzalla. Wa man kana wa man kanat quwwatuhu bi makhluqin sara dzalilan. Kalau kita Pak Haji berpatokan sama manusia, kita berpatokan sama manusia, maka sesungguhnya dalam pendapat ahli hikmah, bukan pendapat saya, pendapat ahli hikmah, kita adalah orang yang hina. Kita menghambakan kepada manusia, kita adalah orang yang hina. Kita menyembah-nyembah manusia atas dasar apa? Oh, atas dasar dia punya harta. Oh, atas dasar dia punya pengetahuan dan sebagainya. Sebenarnya dia adalah hina. Kenapa? Karena manusia yang kita sembah, manusia yang kita agungkan adalah manusia yang lemah di mata Allah. Siapapun itu, ya, tidak ada perbedaan. Nah, tapi berbeda jika memiliki orang itu memiliki keutamaan di mata Allah, kita dekati, oh bagus, kita dekati Tapi kalau atas dasar dunia kita dekati orang itu, maka sesungguhnya kita menjadi orang yang hina. Wal maqalatur rabi'ah, maqalah yang ke-44. An ba'dil hukama, ini dari kata al-hikmah. Wa hum ladzina qawluhum wa fi'luhum muwafiqun lilisan. Orang ahli hikmah siapa? Dalam syarah ini menjelaskan adalah orang yang secara perkataan dan perbuatan sesuai dengan lisannya. Ahli hikmah. Ahli hikmah adalah orang yang perkataan dan perbuatan sesuai dengan lisannya.
Thamratul ma'rifah, buah daripada sifat ma'rifah, idraku sifatillah, yaitu mengetahui sifat-sifat Allah orang yang ma'rifah. Salathu khisalin, 3 bentuk. Yang pertama, al-haya'u minallah, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang ahli hikmah. Semoga kita menjadi orang yang ahli hikmah. Amin. Inqibadul qalb 'alal ma'asi, menjaga hati untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu. Hati Pak Haji yang dijaga, bukan perbuatan. Kalau kita masih melakukan perbuatan, menjaga perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka kita belum masuk kategori ini. Orang ini adalah orang yang menjaga hatinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Apa tanda-tandanya? 1. Ya, di dalam kitab Al-Hikam kalau tidak salah, tandanya itu 1. Adalah orang yang tidak pernah lepas daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan malu untuk bertemu dengan Allah. Malu ketemu dengan Allah. Malu di mana? Di dunia sudah malu. Ya. Cirinya apa? Sholat terlambat, malu. Ya. Wa hubbu fillah, dan cinta dia kepada Allah. Ar-rughbah fi ma indallah thawab wa husulur ridho. Dia menginginkan pahala dari segala perbuatannya, dan dia menginginkan ridhonya Allah. Apapun pekerjaan orang itu, mohon maaf, apakah dia penjaga masjid, dia cuma mengharapkan pahala, mengharapkan ridhonya Allah. Apakah dia driver online, dia hanya mengharapkan pahala dan ridhonya Allah. Apakah dia kerja kantoran, apakah dia seorang ustadz, apakah dia seorang engineer, hanya mengharapkan pahala dan ridhonya Allah. Nah, kalau di sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya sebaik-baiknya kehidupan adalah apa? Perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak atau sedikit. Banyak atau sedikit diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi gitu Pak Haji ya. Kita adalah makhluk yang diciptakan hanya untuk menyembah kepada Allah. Kalau kita menyembah kepada manusia, dzalla. Menyembah kepada manusia, hina. Ya, kita cinta kepada dunia, hina. Dunia diciptakan untuk manusia. Kita cinta sama harta benda, hina. Harta benda itu diciptakan untuk manusia. Ya. Cinta kepada Allah dengan indikatornya adalah mencintai dari Allah apa? Mengharapkan dari Allah apa? As-sawab, pahala. Oh, saya minum mengharapkan pahala. Saya makan mengharapkan pahala. Ya. Walaupun level kita jauh Pak Haji, ya mungkin level saya, level saya jauh di bawah ini, tapi kita selalu berupaya untuk menggapai tadi, minimal kita melakukan reorientasi pemikiran kita, yang kita lakukan itu untuk Allah. Buahnya rezeki, alhamdulillah. Buahnya harta, alhamdulillah. Buahnya ilmu pengetahuan, alhamdulillah. Buahnya jabatan, alhamdulillah. Poinnya kita mengharapkan thawab, pahala, bukan mengharapkan jabatan. Jadi kita pikiran dulu itu, yang kita harapkan apa? Kalau kita harapkan dari jabatan saya akan berpahala, nah itu beda berarti. Berpikiran dapat pahala, jabatan itu hanya sebatas suplemen. Ya.
hanya sebatas penghias saja kalau. Ya. Yang selanjutnya at-ta'annus billah wa huwa as-suhu billah fa kulli muta'annis salih wa huwa atharu musyahad jamal hadratillah ta'ala fi qalbi. Menghambakan diri Pak Haji, kita mencoba untuk menghambakan diri kepada Allah. Samrohnya, buahnya adalah kita mampu menghadirkan Allah di dalam hati kita. Menghadirkan Allah di dalam. Ibnu Arabi dalam kitabnya yang berjudul Rahmatun Minar Rahman fi Tafsir wa Isyaratul Quran menjelaskan bahwa kenapa manusia kita dalam sholat itu membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat itu Pak Haji, kondisi fisik manusia adalah berusaha berkomunikasi langsung dengan Allah. Kita berupaya melakukan koneksi dengan Allah. Ya, khusyuk. Nah, kalau kita gagal koneksi di situ, nah itu indikasinya bahwa sholat kita sebenarnya masih bermasalah. Tapi menghadirkan Allah bagaimana Ustaz? Ada yang boleh bebas. Allahu Akbar. Oh, bebas. Poinnya adalah bagaimana kita di dalam sholat atau dalam kehidupan kita selalu menghadirkan Allah. Oh Ustaz, ada yang boleh, bebas. Poinnya adalah kita menghadirkan Allah. Allahu Akbar. Wah, nggak khusyuk. Oh, belum tentu. Kita nggak bisa menilai itu. Ustaz, Allahu Akbar. Nggak khusyuk Ustaz. Oh, nggak bisa kita nilai. Karena kekhusyuan itu ada di sini tadi. Apakah dengan begitu dia bisa menghadirkan Allah? Kita berdoa, iya. Selesai. Dengan bisa menghadirkan Allah, bagus. Karena poinnya adalah bagaimana kita menghadirkan Allah. Minimal, minimal dalam sholat kita bisa menghadirkan Allah. Walaupun kita jauh, ya, kita jauh belum bisa menghadirkan Allah, tapi terus kita berusaha untuk bisa menghadirkan Allah minimal 5 kali dalam sholat kita. Kita sujud, kita sebagai makhluk yang lemah, kita ruku, kita takbir dan seterusnya. Nah, ini adalah upaya kita sebenarnya Pak Haji untuk ta'annus billah, untuk menjadi hamba, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi Pak Haji? Berapa menit lagi? Oke, baik. Mungkin sekitar 8 menit lagi kita akan buka forum diskusi ya. Apabila ada yang ditanyakan, kami persilakan. Silakan Pak Haji. Orang zikir itu apa boleh di hati aja gitu tanpa rasa, tanpa dengar sir lah di hati, apa boleh, apa bagaimana? Baik. Zikir itu baiknya gimana? Apakah di mulut atau di hati atau sir ya? Atau dengan mohon maaf, ini saya pernah melihat boleh nggak seperti itu? Kalau saya itu berpendapat moderat, boleh saja Pak Haji. Tapi satu, ada aspek hablum minallah, ada aspek hablum minannas. Apakah yang kita lakukan itu mengganggu atau tidak? Itu poinnya, mengganggu orang. Kalau menganggap itu hak dan kewajiban, hak dan kebebasan saya atau ham saya, oh silahkan saya. Tapi poinnya adalah bagaimana zikir itu menghadirkan Allah di dalam hati kita. Kalau orang yang levelnya tinggi, mungkin cukup dengan sir. Karena kenapa? Detakan jantungnya itu sudah bisa merasakan energi bahasanya. Energi, bukan energi ya, artinya merasakan kehadiran Allah. Itu bebas.
Ya, kalau misalnya saya pengen pakai suara Ustaz biar lebih khusyuk, bebas. Saya pengen pakai, bahkan ada ya Pak Haji, dulu saya pernah melihat itu sampai berdiri di orang. Saya bilang, ya boleh-boleh saja, tetapi tidak perlu israf, berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan. Kalau masyarakat tersebut membolehkan, dan silahkan saja. Tetapi bagi saya itu adalah israf, berlebih-lebihan. Ya. Tapi kalau kita berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bagian daripada hak saya, boleh. Ya, jadi tadi ya, ada hak hablum minallah, haknya Allah, ada haknya manusia. Ya, Islam itu selalu memandang itu. Bahkan sholat dan zakat itu selalu digandengkan. Karena kenapa? Itu ada pemenuhan dua hak, haknya Allah, haknya manusia. Sholat haknya Allah, zakat haknya manusia. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita membahas tentang hak asasi manusia, Islam juga menjunjung tinggi, bahkan lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ya. Bahkan sudah dibuktikan seluruh bahasanya gitu, seluruh ilmuwan barat ya, mengatakan bahwasanya the first constitution, konstitusi pertama di dunia ini adalah Madinah Charter atau Piagam Madinah. Pada saat itu penekannya adalah lakum dinukum waliyadin. Jadi the first of the state constitutions, ya, negara konstitusi dari sebuah negara yang pertama ditanamkan di dunia ini adalah Piagam Madinah. Nah, ini adalah satu bentuk kebebasan. Nah, tapi kembali lagi Ustaz, yang penting adalah bagaimana kita bisa menghadir. Kalau kita sampai lompat-lompat dan itu tidak menghadirkan, israf, cuma berlebih-lebihan. Tapi kalau kita dengan sir, kita bisa menghadirkan, itu lebih baik. Karena kita hidup selalu pada dua posisi, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Bagaimana kita berinteraksi dengan Allah dengan baik, dan jika kita tidak lupa bagaimana kita berinteraksi dengan manusia juga harus dengan baik, karena harus memiliki balansi, adanya keseimbangan antara dua koneksi tadi, sehingga kita tidak bisa memisahkan lebih penting ke hablum minallah dan tidak mementingkan hablum minan nas. Juga kita mementingkan hablum minan nas, tidak mementingkan hablum minallah, karena duanya harus berjalan berdampingan dalam pemahaman agama Islam. Karena itulah yang dicontohkan dari the first of the state constitutions, ya, Piagam Madinah sebagai konstitusi sebuah negara pertama di dunia ini, yang memberikan hak dan kewajiban atas penduduk masyarakat Madinah pada saat itu. Baik, itu Ustaz ya. Dari poinnya adalah bagaimana kita menghadirkan. Baik, ada lagi yang tanyakan? Cukup? Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sampailah kita di closing statement atau di intisari dari dua makalah ini. Yang pertama adalah manusia kita pasti beriktimat, bersandarkan atas dasar pikiran kita, itu sudah pasti. Tetapi perlu diyakinkan bahwa pikiran kita itu memiliki batasan, karena kita manusia hanya bisa melakukan penilaian, memberikan justifikasi berdasarkan input panca indera yang kita dapatkan. Saya bisa menilai warna ini hijau karena ada mata saya yang bisa menilai hijau. Jadi kadar benar atau tidaknya membutuhkan variabel lain, yaitu variabel Tuhan. Ya, variabel lain yaitu variabel Tuhan. Dan di sini yang dikatakan bahwasanya orang yang berpegang teguh kepada pikirannya
maka dia adalah sesat menurut para ahli hikmah. Yang kedua, orang yang berpegang teguh kepada hartanya, maka orang itu adalah orang yang selalu di dalam dirinya pasti merasa kekurangan. Tetapi beda, orang yang berpegang teguh kekayaan karena Allah dan kekayaan itu dari Allah, maka feedbacknya Allah menjadikan dia kaya. Allah menganggap dia kaya, bukan manusia yang menganggap dia kaya, tapi Allah yang menganggap dia kaya. Walaupun hidup kita berada pada garis yang tidak beruntung, tapi Allah menjadikan diri kita adalah orang yang kaya, karena orang yang selalu merasa bersyukur atas Allah yang memberikan, bukan berpegang teguh kepada harta yang Allah berikan. Yang selanjutnya, barang siapa yang menyembah, memohon, bersandaran kepada makhluk, maka sesungguhnya hina. Karena manusia adalah hina kecuali mereka yang meminta bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, inilah yang kita bisa bahas pada malam hari ini. Insyaallah minggu depan akan kita lanjutkan. Seperti biasa, sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita mengirimkan Al-Fatihah terutama kepada muhsinin, muhsinat, dan juga para pengurus masjid di dunia ini dan juga khususnya di masjid ini, agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan bagi kita dan juga mereka. Ala hadiniyah dan salih wa Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbil alamin. Baik, marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah muwafiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.